Nah, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Kami dari kelompok pidana lanjut, yaitu kelompok 6. Izin memperkenalkan diri, yaitu saya Ahmad Haika Refki. Saya Ananda Akbar Pratama. Saya Kimi Raikon Simatupang. Saya Muhammad Robianor. Saya Muhammad Hilmi. Saya Muhammad Hafiz Ansyari. Dan saya Ardali Arya Satya Surya Negara. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerjasama yang berlainan sifat dan bentuknya, sesuai dengan perannya masing-masing. Dalam sistematika KUHP, penyertaan diatur dalam buku 1 Ketentuan Umum Bab 5 Pasal 55 hingga Pasal 63 KUHP yang berjudul turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Suatu pernyataan awal yang paling mendasar adalah apakah yang dimaksud dengan penyertaan atau naming. Dalam doktrin, beberapa pakar hukum pidana memberikan penafsiran sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut Mulyatno merumuskan ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang bersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana. Akan tetapi beberapa orang, tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut. Di luar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP, tidak ada peserta lain yang dapat dipidana. Selanjutnya, menurut Sianturi, memberikan penafsiran makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana, atau dengan kata lain, ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Dan Wirjono Projodikoro mengartikan penyertaan sebagai turut bertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Dan pada bagian lain, Satocit Kartanegara menggariskan bahwa naming atau penyertaan pada suatu berfait atau delik terdapat apabila dalam suatu delik bersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang yang dan harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta terhadap delik tersebut. Penyertaan menurut KUHP Indonesia diatur dalam Pasal 55 dan KUHP yang rumusannya sebagai berikut. Pasal 55 KUHP. Pertama, dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana. 1E, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu. Kedua E, orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan. Yang kedua, tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2E itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanya perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya. Terima kasih. Orang yang melakukan atau plagiar, pengaturan tentang pelaku atau plagiar dalam pasal 55 KUHP tentunya yang dimaksud adalah bukan pelaku tunggal yang secara sendiri mewujudkan suatu delik tanpa adanya keterlibatan orang lain sebagai peserta di dalamnya. Maksud dari adanya ketentuan tentang penyertaan dalam bab 5 KUHP di mana pelaku melakukan suatu delik ada kemungkinan karena disuruh atau dibujuk oleh orang lain. Pelaku atau plagiar adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang. Dalam delik, formil pelakunya adalah barang siapa yang memenuhi unsur perbuatan yang dinyatakan dalam delik tersebut. Sedangkan pada delik material, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh perumusan delik tersebut dan harus ditentukan dengan ajaran kausalitas atau sebab akibat. Orang yang menyuruh atau orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan pencurian dan pembunuhan tidak dapat disebut sebagai pelaku atau plagiar, melainkan disebut sebagai pembuat dalam kapasitas sebagai down plagiar atau witlocker. Sementara itu, yang dikualifikasikan sebagai pelaku adalah subjek yang memenuhi unsur kedudukan kualitas atau delik. Dalam ketentuan umum buku 1, bab 5 dan bab 9 tidak ada dijelaskan tentang arti dan makna menyuruh melakukan atau downplagen. Karena itu hanya ada makna dalam doktrin yang dikemukakan oleh Mulyatno. Downplagen yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipidana menurut KUHP. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, dalam downplagen terdapat dua pihak, yakni pelaku langsung atau disebut monus ministra dan pelaku tidak langsung atau monus domina. Disebut sebagai pelaku tidak langsung oleh karena monus domina
memang tidak secara langsung melakukan sendiri delik yang dikehendakinya, melainkan dengan perantara orang lain yang hanya sebagai alat yang tidak dapat dihukum, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Hal-hal atau keadaan yang menyebabkan monus ministra pelaku langsung tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana menurut Simon, yaitu yang pertama, apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dalam keadaan jiwanya cacat dan pertumbuhannya atau tergantung karena penyakit. Yang kedua, apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana telah melakukan karena di bawah pengaruh daya paksa atau opermah. Yang ketiga, apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikat baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan yang sah. Yang keempat, apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur tindak pidana. Yang kelima, apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur kejahatan baik dolus maupun kulfa. Yang terakhir, apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri. Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini jelas ada pada monus domina atau pelaku tidak langsung, dan maksimal ancaman pidana pada dasarnya sama dengan pelaku langsung. Menurut Pompey, sebagaimana dikutipkan oleh Barda Nawawi Arif sebagai penganut pandangan luas menegaskan bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan tindak pidana Matt Lager ada 3 kemungkinan, yaitu 1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana dan saling bekerja sama. Misalnya, A dan B bekerja sama melakukan pencurian 2 karung beras di sebuah gedung A dan B, masuk ke dalam gedung beras dan masing-masing mengambil dan mengangkut 1 karung beras. Perbuatan A dan B masing-masing memenuhi unsur tindak pidana pencurian. 2. Salah seorang memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan yang lain tidak. Misalnya, 2 orang pencopet di keramaian pasar yakni A dan B saling bekerja sama. A yang menabrak orang yang menjadi sasaran, sedangkan B yang mengambil dompet orang tersebut. 3. Tidak seorang pun memenuhi unsur tindak pidana seluruhnya, tetapi mereka bekerja sama dan mewujudkan tindak pidana itu, misalnya pencurian berat dengan jalan rusak, pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP, di mana dalam mewujudkan delik tersebut A mencongkel dan merusak kunci dan gradel jendela rumah, sedangkan B yang masuk ke rumah mengambil barang-barang yang kemudian diterima A di depan jendela. Sekilas pada uraian Pompey di atas, menurut penulis tidak menitik beratkan pada unsur perbuatan, tetapi pada sifat adanya kerjasama yang diinsafi dan dengan adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana atau whitelocker yang diatur dalam pasal 55 ayat kedua KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh dengan paksaan, ancaman, atau tipu muslihat, atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar, atau keterangan dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan. Pengertian whitelocking menurut Satolcet Kartanegara, whitelocking adalah setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang yang senantiasa harus dipergunakan cara daya upaya sebagaimana dalam pasal 55 ayat kedua KUHP. Dalam ilmu pengetahuan hukum, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut aktor intelektualis atau intellectual dader atau provokator atau whitelocker. Syarat-syarat whitelocken atau pembujukan berdasarkan uraian sebelumnya tersebut di atas, maka syarat untuk adanya whitelocken atau pembujukan adalah A. Ada pelaku material dan pelaku intelektual. B. Pelaku material harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. C. Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana. D. Daya upaya untuk menggerakkan adalah seperti yang tersebut dalam undang-undang secara limitatif. Keputusan kehendak pelaku material untuk mewujudkan tindak pidana timbul karena adanya daya upaya yang datang dari pelaku intelektual. F. Pelaku material harus telah melakukan tindak pidana yang dianjurkan atau percobaannya. Perbedaan Otiloken dengan Downplagen dalam bentuk pernyataan Whitelocken ini hampir sama dengan Downplagen, yakni dalam perwujudan delik ada 2 pihak yang terlibat, yakni intelektual dader, orang yang menyuruh atau orang yang membujuk, dan material dader, orang yang disuruh dan orang yang dibujuk. Adapun perbedaan pada Downplagen menyuruh melakukan.
A. Orang yang disuruh atau minus mensita tergolong orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sehingga padanya tidak dapat dipidana karena ada alasan peniadaan pidana yang melekat pada unsur membuat atau unsur perbuatannya yang dipidana adalah si penyuruh atau manus domina. B. Daya upaya atau sarana yang dipergunakan oleh penyuruh untuk menggerakkan tidak ditentukan secara limitatif dalam undang-undang. Artinya dapat berupa apa saja, sedangkan Whitlock membujuk untuk melakukan. A. Orang yang dibujuk atau pelaku material dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dipidana karena melakukan suatu tindak pidana. Demikian juga halnya si pembujuk dapat dipidana karena menggerakkan orang melakukan tindak pidana. B. Daya upaya yang digunakan membujuk ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, yakni pemberian perjanjian salah, memakai atau pengaruh dengan paksaan, ancaman atau tipu muslihat, atau dengan memberikan kesempatan ikhtiar atau keterangan. Terima kasih.